Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Muhammad Asmi dan Ibu Yohana Petri. Kami dari kelompok 11 akan membicarakan tentang manajemen berbasis sekolah dan masyarakat. Oke pemirsa, mohon disaksikan penjelasan dari kami kelompok 11. Kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan usaha secara sadar, sebuah proses. Bagaimana kita menciptakan atau memberikan pengetahuan kepada seseorang, bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan, sehingga pengetahuan dan keterampilan itulah bekal bagi dia nanti untuk hidup di tengah masyarakat. Itu pendidikan. Bahkan Pak Asmi, menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk menuntut kodrat yang sudah ada pada anak, sehingga dia memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki semua hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Itu lebih kurang seperti itu. Kemudian dalam pendidikan ini diatur oleh sistem undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian juga pada tahun 2004 itu digulirkan juga Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Begitu ya. Jadi dalam undang-undang ini itu nampaknya bahwa pendidikan yang semula sentralisasi diatur lagi menurut Undang-Undang Nomor 32 tadi menjadi desentralisasi. Nah, begitu. Jadi sesuai yang Asmi sebutkan tadi, itu manajemen berbasis sekolah. Ini pendapat Asmi ini, kira-kira apa ya, manajemen berbasis sekolah itu gimana? Baik, untuk manajemen berbasis sekolah ini merupakan terjemahan dari School Based Management atau merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan, Bu, ya, untuk sistem nasional maupun tingkat daerah. Menurut Edmond yang dikutip Surya Broto, merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian keaktifan sekolah. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diartikan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam hal mendorong pengambilan keputusan, ya, partisipasi terhadap kegiatan pembelajaran, kemudian baik dari sekolah, warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan orang tua siswa untuk meningkatkan mutu sekolah yang berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Seperti itu. Iya, jadi kalau kita lihat dari penjelasan Asmi, berarti adanya diberikan limpahan untuk mengambil keputusan bagaimana memajukan sekolah itu tergantung dari sekolah itu. Ya, tergantung sekolah itu sendiri. Ya, Oke. Kemudian mungkin kita sudah berbicara tentang pengertian, mungkin kita juga akan berbicara bagaimana sejarah munculnya pendidikan manajemen berbasis sekolah ini, Bu. Kita lihat sejarahnya. Yang pertama, dulu Asmi, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional berorientasi pada output. Jadi kalau berorientasi kepada bagaimana keluarnya nanti, tentunya diperhatikan input, sehingga prosesnya kurang jalan. Proses tidak diperhatikan. Jadi itu dulu seperti itu Asmi. Jadi orientasi kepada output. Nah, jadi tidak memperhatikan proses. Kemudian penyelenggaraan pendidikan itu sentralistik. Artinya apapun tentang pendidikan ini sudah diatur dari pusat. Iya, begitu. Kemudian peran serta masyarakat, terutama orang tua, itu hanya sekedar memberikan bantuan semisal dana. Tidak ada punya wewenang yang lainnya. Itu sejarah sebelum desentralisasi pendidikan itu yang terjadi. Kemudian kalau sudah seperti itu, mungkin bisa kita tanyakan kenapa sebetulnya alasan diadakannya manajemen berbasis sekolah ini, sebetulnya apa alasan di sebalik itu?
Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya tadi ada sentralisasi itu sudah dapat digambar oleh kita bahwa alasan diterapkan manajemen berbasis sekolah itu adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah agar sekolah itu kreatif. Nah, jadi mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan bagaimana sekolahnya lebih baik. Tentu timbul ide-ide kreatif dari masing-masing sekolah. Kemudian dengan pemberian fleksibilitas, artinya kalau dulu mungkin dituntut seperti itu dari pusat sampai ke bawah seperti itu, kita tidak punya wewenang lain. Kalau sekarang sudah fleksibel, mungkin yang diberikan semisal kalau pada kurikulum 2013 itu kan ada KD-nya, ada KI-nya. Kalau sekarang pada kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran. Sekolah itulah seluas-luasnya bagaimana dia melakukan proses hingga terjadi hasil sesuai dengan capaian tadi. Jadi itu fleksibel. Kemudian sekolah yang lebih mengetahui bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana peluang-peluang yang ingin diciptakan. Di sekolah yang paling tahu. Mungkin kebutuhan siswa juga sekolah yang lebih tahu. Iya, benar. Ya begitu. Jadi itulah alasan mengapa manajemen berbasis sekolah itu sangat penting untuk dilakukan. Oke, jadi alat sejarahnya sudah tadi Asmi kita bahas, kemudian mengapa alasannya juga. Sekarang tentu punya tujuan ya, Asmi, tujuan manajemen berbasis sekolah. Jadi dari yang kita diskusikan tadi, menurut Asmi apa ya kira-kira tujuan adanya manajemen berbasis sekolah? Nah, di sini setelah kita berbicara tentang pengertian, kemudian alasan, kemudian sejarah. Sekarang ini kita membicarakan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, jelas untuk meningkatkan pendidikan, untuk pendidikan setiap sekolah, setiap daerah. Jelas kalau dengan diberikan hak otonomi tersendiri khusus, jadi sekolah bisa memberikan kreativitas, mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang berada di wilayah masing-masing, di sekolah masing-masing, mulai dari kualitas dari sekolahnya, anaknya dan sebagainya gitu kan. Kemudian tujuannya juga meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan tersendiri ini, atau bisa dilakukan secara bersama, bermusyawarah. Kemudian misalkan bisa juga contohnya memberi masukan ke sekolahnya, memberikan masukan sekolah. Jadi warga sekolah itu mulai dari guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan karyawan-karyawan tata usaha lainnya bisa memberikan masukan-masukan untuk kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah ini. Ada satu lagi kayaknya sekolah-sekolah itu saling dia berkompetisi dengan sehat-sehat, dengan sehat-sehat sehingga hasil dari pendidikan itu benar-benar tercapai. Seperti itu. Kemudian setelah kita berbicara tentang pendidikan berbasis sekolah, ini jelasnya sekolah ini hubungannya sangat dekat dengan masyarakat. Mulai sekarang kita juga berbicara tentang manajemen berbasis masyarakat. Apa sebetulnya yang dimaksudkan manajemen berbasis masyarakat? Kalau tadi manajemen berbasis sekolah artinya diberikan hak otonomi secara luas kepada sekolah untuk mengatur tentang pendidikan di sekolah itu. Jadi kalau kita lihat pendidikan berbasis masyarakat, tentu pendidikan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk pengelolaan pendidikan. Kalau kita lihat Asmi dari daerah kita, dulunya pun sudah ada itu kayaknya. Misalnya dulu orang belum mengenal pesantren Asmi. Orang masih mengenal misalnya di surau misalnya, di sana pendidikan berlangsung. Mungkin pendidikan secara akal, pendidikan secara iman, juga bela diri. Nah itu dilatih di surau-surau. Itu mungkin gambaran yang dapat kita lihat bahwa telah berlangsung pendidikan berbasis masyarakat ini. Begitu. Tujuannya tentu masyarakat itu yang paling tahu kebutuhannya.
Jadi dia yang paling tahu kebutuhan dan bagaimana cara mencapai memenuhi kebutuhan itu. Jadi di sini sekolah pendidikan berbasis masyarakat ini sangat penting, artinya masyarakat dan pendidikan itu berbaur menjadi satu, tidak terpisahkan masyarakat dan pendidikan, begitu. Kemudian mungkin juga sudah kita bicarakan tentang tujuan pendidikan berbasis masyarakat, mungkin kita juga membicarakan tentang implikasi pendidikan berbasis masyarakat ini, Bu. Ya, jelas masyarakat pada sistem ini, masyarakat tentunya diberdayakan. Contohnya tadi dalam pesantren, ya, jelasnya harus ada kerjasama antara pihak sekolah pesantren dan masyarakat. Juga pemerintah. Ya, pemerintah ini jelas, Bu. Masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuannya ini. Kemudian masyarakat diberi kebebasan mendesain, merencanakan, kemudian membiayai, mengelola dan menilai diri mereka. Bagaimana apa yang harus mereka berikan terhadap pendidikan yang baik di pesantren dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jelas kalau sudah kita berbicara tentang masyarakat ini, jelas terus harus ada bantuan dan peran dari pemerintah ini dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat ini. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit bagaimana secara singkatnya peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat dalam manajemen berbasis masyarakat ini. Iya, oke. Yang pertama disebut dengan pelayan masyarakat. Jadi pelayan tentu harus memahami apa kebutuhan yang dilayani. Jadi pemerintah dalam hal ini tentu mengetahui apa kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan ini, sehingga pemerintah bisa bertindak sebagai pelayan dari pendidikan. Kemudian yang berikut adalah sebagai fasilitator. Berarti fasilitator berarti boleh jadi bagaimana penghubung, begitu ya. Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah dan nyatu dengan masyarakat. Jadi sehingga apa? Beban-beban kehidupan masyarakat ini terasa lebih ringan dengan adanya pemerintah sebagai fasilitator. Masyarakat merasa lebih dekat dengan Iya, pemerintah. iya begitu. Kemudian pemerintah dengan fasilitator ini memberikan peluang, ya, memberikan dukungan. Itu yang paling penting, memberikan peluang dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah pendamping masyarakat. Nah, yang namanya pendamping Asmi, itu sesuatu yang setara. Nah, kita memperhatikan bagaimana yang didampingin ini, bagaimana seperti yang kita sebut tadi, bagaimana kebutuhannya, bagaimana mengurai masalah-masalahnya, memberi pengarahan, begitu. Ya, jadi sebagai pendamping tentu memberikan kontribusi, ya. Dan kontribusi ini seperti kita sebut tadi, karena peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat di sini, di samping pemerintah, masyarakat juga merupakan pendamping di dalam pendidikan ini. Kemudian yang berikut mitra. Nah, mitra ini kesetaraan ini Asmi, sebagai mitra, ya. Pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, kemudian saling mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan mitra. Adanya mutualisme, adanya sesuatu yang sama-sama punya keuntungan. Masyarakat menjadi lebih sejahtera dan pemerintah dengan sejahteranya masyarakat itu adalah keberhasilan pemerintah. Jadi ini disebut dengan mitra. Kemudian Asmi, yang paling tidak lupa adalah pemerintah masyarakat yang sebagai penyandang dana. Karena dalam manajemen apapun tentu kita butuh dana. Karena dana sangat penting. Iya, sangat penting. Nah, jadi mungkin Asmi, seperti yang sudah disebutkan di awal, kita membicarakan tentang pengertian sudah, sejarah sudah, mengapa ada manajemen berbasis sekolah sudah, berbasis masyarakat sudah, peran masyarakat sudah. Ibu kira mungkin kita sudah selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, ya.
kemudian juga bagi Pemirsa. pemirsa ya. Oke, kami dari kelompok 11 terima kasih atas segala perhatian pemirsa, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.